Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun apapun ketika Anda menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Di sini saya akan menyampaikan terkait pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax, disinformasi, dan misinformasi di antara ibu-ibu. Ya, memang benar sekali untuk acara sosialisasi kali ini. Saya akan lebih banyak memfokuskan tujuannya itu untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu di bidang BKK. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada faktanya banyak sekali berita hoax, berita-berita bohong ini justru penyebarnya adalah ibu-ibu seperti itu ya. Jadi saya memang saat ini akan banyak menyebarkan apa untuk tujuannya untuk yang di antara ibu-ibu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda semua yang menonton ini bisa dari berbagai kalangan, karena ini juga bisa diterapkan dan bisa informasinya itu berguna untuk siapapun itu. Seperti itu. Baik. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yang pertama adalah terkait apa itu kemudian pengertian hoax, kemudian disinformasi dan juga misinformasi, kemudian bagaimana proses penyebaran hoax, kemudian alasan kita mudah termakan hoax dan tips menghindari hoax. Nah, nanti di akhir proses presentasi ini saya akan memberikan contoh-contoh terkini terkait apa ya, hoax-hoax terkini yang mungkin bisa kita cek faktanya bareng-bareng nih. Sebenarnya ini itu apakah benar atau hanyalah palsu belaka gitu informasinya yaitu ibu sekalian. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwasanya meskipun saat ini Anda menonton melalui YouTube, kanal informasi YouTube, namun Anda bisa menanyakan informasi-informasi terkait proses sosialisasi ini di kanal WhatsApp group yang telah tersedia. Jadi tidak masalah. Jadi apabila ternyata ada hal yang kurang paham, perlu diklarifikasi atau perlu tambah informasi lain, silakan untuk dapat langsung saja memberitahu kami selaku tim KKN melalui grup WhatsApp yang telah tersedia, yaitu di grup PKKNJ, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita pertama mari kita bahas terkait apa sebenarnya itu hoax. Atau sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kita bahasnya hoax gitu nih. Nah, hoax ini sebenarnya sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Jadi simpelnya ini sebenarnya informasi palsu, tapi kemudian ditampilkan seolah-olah informasi ini benar. Seperti itu. Nah, kemudian hoax juga dapat dikatakan sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Nah, hoax ini sebenarnya bukan sekedar menyesatkan, tapi juga sayangnya ini seolah-olah disajikan tuh berdasarkan fakta seperti itu. Nah, memang biasanya hoax-hoax ini punya tujuan-tujuan politik tertentu, terutama di masa-masa elektoral ya, atau mungkin masa-masa pemilu ibu-ibu sekalian. Jadi biasanya itu dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, hoax ini kemudian juga ada hal jenis lain dari hoax, yaitu mungkin yang jarang kita kenal ya, tapi sebenarnya bagian dari hoax itu sendiri, yaitu adalah mengenai disinformasi. Nah, apa itu disinformasi? Disinformasi ini adalah kabar bohong yang benar-benar bohong, mengada-ngada, menciptakan sesuatu yang benar-benar tidak ada sama sekali. Jadi sepenuhnya ini direkayasa tanpa bukti dan hanyalah karangan. Atau simpelnya, ya disinformasi inilah sebuah informasi yang benar-benar palsu, sama sekali tidak ada benarnya. Itu wis ngawur pol pokoknya, pol mentok ngawur di sini ki goroh gitu nggih. Jadi semuanya tuh palsu. Nah, kemudian ada istilah kedua. Istilah kedua ini adalah misinformasi. Jadi misinformasi ini adalah kabar bohong yang memelesetkan kabar yang bisa jadi ada benarnya. Nah, jadi kebenaran ini kemudian dipelesetkan dan dipelintir sedemikian rupa sehingga membentuk narasi yang menyimpang dan sangat menyesatkan. Nah, kadang misinformasi ini tidak sengaja. Jadi simpelnya misinformasi itu sebenarnya kabarnya itu benar, cuma ditambahi bumbu-bumbu lain sehingga jatuhnya salah gitu kan. Jadi contohnya ini, eh,
biasanya nih ibu nggih, biasanya niku ada seorang anak muda eh berusia masih umuran 20-an, mungkin bahkan di bawah 30. Nah, kemudian menikah. Kemudian isu yang muncul, mungkin ibu-ibu kan gini, kalau Mas 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 A nikah gitu kan. Tapi kemudian dia tambahin, anu ketok hamil di luar nikah kok dadi ya wis rabisi akhirnya. Nah, itu kan. Nikahnya benar, tapi kemudian dia ditambahin bumbu-bumbu rabisi itu loh karena ada sesuatu. Nah, itu kan yang salah di situ. Contoh ini ya. Itu benar, cuma ada tambahan yang membuat itu menjadi salah. Ini namanya misinformasi. Nah, itu aja. Ada bedanya. Nah, kemudian ini saya akan berusaha petakan bagaimana kemudian sih hoax itu tersebar Bapak Ibu ya, kemudian bagaimana hoax niku saged nyebar. Menyebarnya itu sangat cepat. Biasanya tuh langsung gerudukan gitu semua orang bisa tahu. Kenapa? Mari kita lihat uh, yang berikut ini ya. Nah, ada hal semacam ini. Di atas ini kita bisa katakan adalah hoax ya. Nah, kemudian hoax ini kemudian disebar ke 3 orang pertama. Ada orang ini, adanya cewek, kemudian cowok yang tengah, kemudian cowok yang bagian kanan ini. Nah, mereka adalah pertama kali yang mengetahui informasi itu. Nah, karena manusia itu sebagai makhluk sosial, ibu-ibu, bapak-bapak, mergo jeneng menungso iki jenenge ya senengane cerita, yang gerintuk informasi ini mesti kan dikandani, kalau aku ngerti info soal ini. Nah, ini masing-masing orang yang tahu itu kemudian kan cerita nih, cerita ke orang lain. Nah, orang yang diceritakan itu juga cerita ke orang lain lagi. Nah, yang diceritakan itu juga cerita lagi ke orang lainnya. Nah, setidaknya akan bentuk seperti ini ibu-ibu semuanya. Oke, jadi sing ketok iki informasi ini berusaha kawang telu, tapi iso dadi wong akeh nih. Ada berapa orang di sini? 1 2 3 4 5 6 6 11 ya. Dari 3 jadi tambah 11 orang yang tahu. Ini karena informasi hoax ini bagi seperti ini nggih, pola penyebarannya tuh memang macam ini. Nah, ini yang memang perlu diwaspadai, sepertinya sepele, cuma faktanya sangat mudah menyebar. Nah, ini kan berarti kan dosanya dosa jariah ini kan, nggak cuma pahala jariah ini. Gitu. Sekalinya kita menyebarkan informasi palsu, bahwa udah sampai turun-turun ini bisa ada lagi yang bawahnya ini bisa disalurkan lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nah kemudian sebenarnya kenapa sih? Kenapa ya? Maksudnya kenapa kita niku kok gampang banget ngono lho. Gampang pol angger soal hoax kuwi mesti isik dhewe ngomongnya, isik dhewe disebarke mesti mudah lah. Ini kita mudah percaya juga itu loh. Kenapa? Nah, ini ada beberapa alasan ibu-ibu semua mengapa kok kita itu gampang banget terhapus-hapus dihapusi harus jenenge hoax ini, berita bohong ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu semuanya, ntar saya pindah dulu ke sebelah sini. Ya, yang pertama itu karena banyak orang yang hanya membaca judul berita tanpa membaca keseluruhan isi. Nah, ini kadang tuh yang kula nggih kadang nganyel. Jadi itu kata-kata menungso biasanya mau amit-amit gini ki nyun sewu, cuma kadang-kadang itu usia-usia ibu-ibu terutama, ibu-ibu bapak-bapak ingkang sampun umur di atas 40-an itu biasanya hanya membaca judul berita. Nah, ini pengalaman yang saya temui gitu kan. Terus cuma membaca judulnya saja tapi tidak membaca sampai bawah. Padahal biasanya tuh judul di berita tuh clickbait, bapak-bapak. Clickbait niku cara teori itu intinya memang dibikin menarik dan sensual, jadi bersensasi gitu. Memang disengaja biar bapak ibu tuh menonton dan gelem buka berita ini kok, kan gelem buka. Nah, sayangnya gur diwaca tok ning dhuwur, rambut tekan ngisor. Padahal dhuwur tulisane rumah terbakar, 50 orang dinyatakan hilang. Begitu kok. Kesannya kan banyak gitu. Ternyata rumahnya tuh gede banget, yang penghuninya tuh 1.000 orang. Itu kan ternyata sedikit. Nah, gitu. Ada framing-framing nih. Framing itu istilahnya apa ya? Ya memang di model
agar kita tuh mau membaca berita itu, cuma sayangnya kita seringkali cuma membaca judulnya saja. Nah, padahal inilah yang bisa membuat berita bohong, karena apa? Judul itu tidak mencerminkan isi semuanya gitu loh Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya hanya percaya pada sumber tertentu. Nah, ini bahaya. Nah, biasanya itu kita kalau flashback nih, flashback ke zamannya pemilu kemarin, Pilpres, ini kan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Wah, aku pilih Jokowi ya, yos. Aku hanya percaya pada kanal informasi yang mendukung Jokowi karena aku pro Jokowi. Ah, aku pro Prabowo, kayak berita-berita yang bener kayak soal Jokowi itu salah. Kenapa? Karena kita cuma percaya satu sumber tertentu. Ya, bagiku aku mendukung Prabowo ya udah. Aku cuma percaya berita yang dari tim suksesnya Prabowo. Oke. Padahal bukan berarti berita yang dari tim suksesnya Jokowi itu salah. Nah itu. Nah inilah kemudian kita seringnya terjebak hoax di sini. Kita nggak mau membaca berita dari sumber lain. Karena juga kadang ini ya ada sumber-sumber berita itu emang kadang salah. Saya juga mengakui beberapa kanal berita itu juga tidak akurat gitu ibu-ibu. Nah ini, usahakan untuk selalu membaca dari banyak sumber, nggak cuma satu. Mungkin ibu-ibu mungkin kalau menonton aku senengnya anu mas, nonton TV One, game buat apa-apa TV One, cuma mungkin besok-besok ganti nonton Metro TV. Jadi ada dua pembanding itu loh. Oh kok informasinya beda? Berarti ini ada sesuatu yang satu yang salah. Oh. Nah kalau memang benar semua ya alhamdulillah, itu kan ibu-ibu. Nah, ini penting juga. Yang kedua, nah masyarakat belum bisa membedakan antara satir dan hoax. Ini penting karena kadang ini terutama di sosial media Bapak-bapak Ibu semua. Kadang itu banyak orang yang apa ya sifatnya itu guyon. Niatnya ini guru guyon, gawe postingan guyon gitu kan. Tapi ternyata dianggap serius. Terus disebar ke kayak lu kayak bakno wingi rabi no. Padahal guru guyon rabi. Fotonya foto karo kancane. Terus di teks kita nikah yuk itu. Nah, terus jenengan terus ini nikah lu disebar ke kayak si Mas anu rabi. Padahal niatnya tuh cuma guyon, guyonan tok. Tapi ternyata dianggap serius. Akhirnya jadi hoax. Nah, itu masyarakat Indonesia tuh kadang belum bisa membedakan itu ibu-ibu semua. Membedakan mana yang asli, mana yang hoax. Ini sih juga yang kemudian kenapa sering kali timbul yang namanya berita bohong. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ketika sebuah informasi mewakili perasaan, nah informasi itu dianggap benar. Nah, ini kadang keliru nih ya, mereka ibu-ibu, bapak-bapak semua gitu. Jadi kadang niku asal kita sudah membaca, ya aku banget itu. Bener pokoknya. Aku ini sih. Terus dengan share. Guys ini loh, bener banget karena aku juga mengalaminya. Contoh ibu-ibu sing zaman-zaman corona ngeten iki. Biasanya anu apa obat obat untuk menyembuhkan COVID gitu. Kemudian tersiar, jadi ada satu orang kena COVID, Bu. Kemudian dia melakukan satu hal. Nah, ternyata itu bikin dia sembuh ibu-ibu semua. Terus kemudian di-share ke semua orang. Aku sembuh guys gara-gara aku ABCD. Padahal itu cuma berlaku di dia itu, Bu. Kadang tuh dalam aspek seperti itu belum tentu itu adalah karena dia itu sembuh karena itu juga belum tentu. Karena aja memang virusnya udah habis masa waktunya, jadi ya dia sembuh aja. Nah, tapi kemudian disebar seolah-olah sembuh karena minum minyak kayu putih gitu kan. Nah, niku ketika informasi dianggap mewakili perasaan, wah ini bener. Kemudian ini tak tak share, tak sebar. Nah, kayak gitu. Nah, itu kadang yang salah. Jadi kalau memang ini sekira cocok di aku, ya udah disimpan aja di saya. Seperti itu sih lebih baiknya Bu Ibu semuanya. Nah, lajeng ini semakin sering terbaca, berarti info tersebut valid. Nah, ini sebenarnya enten teorinya Bu. Jadi kadang tuh kita ini ibu-ibu pertama mungkin kita mendapat informasi berita pertama itu kita agak percaya halah masa iya sih ombe minyak kayu putih so mari ke covid gitu kan. Nah tapi ternyata info itu terus terus menyebar dari orang yang berbeda. Jadi ibu dengan dikasih tahu dari si A percaya nggak percaya nih. Nah terus Mbak si B ngasih tahu nonton niku Bu. Nah si C nggih, wah kabeh wong ngandani jenengan hal yang padha, lekser dan jenengan akhirnya
duh kita ini bener nih. Ya aku udah ngombe minyak kayu putih. Nah, ngoten. Jadi itu ada teorinya Ibu. Jadi kalau informasi itu sering kita konsumsi dan terus-menerus kita baca dan kita apa ya? Jadi informasi itu kalau terus-menerus masuk ke otak Ibu, nggih, niku yang salah bisa dianggap benar. Makanya ada sebuah pepatah, kebenaran itu diciptakan dari kesalahan yang terus-menerus terjadi. Jadi sebuah kebenaran itu bisa dibentuk karena ya sebuah info salah tapi terus-menerus disebarkan. Akhirnya kan membentuk sebuah apa ya? Oh itu berarti bener kabeh wong nglakoni kok. Nah, itu padahal salah. Nah, yang selanjutnya, malas untuk melakukan verifikasi isi berita. Nah, ini sering banget sih. Jadi biasanya ki wong nggih ibu-ibu kalian nggih mboten jenengan kok mungkin banyak orang bahkan mungkin seumuran saya pun juga banyak juga baca kemudian ya udah dibaca doang, dibaca tok, dibaca mawon, tapi pun di istilahnya kalau dalam Islam tuh tidak qanaah. Eh, kok qanaah? Apa nggih istilahnya? Yang memverifikasi info gitu. Itu tuh apa ya saya lupa. Jadi itu tidak melakukan verifikasi info. Ya wis pokoknya sekiranya iki bener. Sekiranya iki kok ketoke bener, tak lakoni, tak sebarke. Padahal kita kalau ada dapat informasi itu sebisa mungkin kita harus tanyakan. Tanyakan ke siapa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu udah tanya ke mungkin anake, tanggane, dulure kok ora mudeng. Enten Mbah Google itu yang serba tahu. Coba jenengan saged searching, Mbah Google tulung iki bener apa ora. Semua ada di Google ibu-ibu. Jadi mungkin kita harus sering-sering memverifikasi ya. Dalam artian itu kita harus benar-benar harus bisa memastikan info ini benar atau salah gitu. Jadi kalau salah ya cukup di kita, jangan disebarkan. Kalau benar ya silakan disebarkan nggak masalah. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah hal yang paling sering ibu-ibu semuanya. Apa nih? Ini paling sering terjadi dan paling sering ditemui. Share sama dengan pahala. Wih. Like kalau ini memang benar. Like untuk ibadah. Like jika kamu Islam. Nah, enten iki pun wis kadang kalau nggak bingung nyikap ini. Informasinya tuh palsu dari atas sampai bawah itu palsu. Tapi ketika kita baca paling bawah, jangan berhenti di kamu. Akan berdosa jika kamu tidak menyebarkannya. Nah, itu loh. Dan sialnya, sayangnya, adik ini wedi, Bu. Wedian dosa soalnya semoco. Waduh, aku sebesar maca iki kayak ning share jarene ora di-share dosa. Kayak piye ya? Ngampun wedi. Luwih dosa meleh jenengan menyebarkan informasi palsu. Gitu. Apalagi like sama dengan pahala. Lah, kok iso sing gawe story mudeng like sama dengan pahala? Kan sing mudeng pahala apa ora kan Gusti Allah, gitu. Nah, ini jangan sampai kita termakan dengan satu kata yang biasanya itu berkaitan dengan eh, agama ibu-ibu. Jadi kita takut ya. Tadi kan pertanyaan contoh, jangan berhenti di kamu. Jika kamu tidak menyebarkan akan dosa. Nah itu kan nggak bisa ibu-ibu. Jadi jangan takut untuk tidak menyebarkan. Jangan takut kalau itu dosa. Ya kan yang ngurusi dosa atau enggaknya itu adalah Gusti Allah. Gitu loh. Buat sing gawe informasi itu. Nah itu penting. Ini harus kita sadari. Nah, lajeng kita akan mulai masuk nih. Bagaimana tips and tricks untuk mencegah hoax? Nah, ini penting ibu-ibu pripun to carane kok gen ora gampang kena hoax gitu. Nah, yang pertama, nah ini saya geser lagi ini wajah saya biar kelihatan. Yang pertama, baca informasi yang kamu dapat secara keseluruhan. Ingat, kabeh saka dhuwur tekan ngisor, nggih. Kabeh nggih. Ampun separuh-separuh saya meleh aja gur judule tok. Nah, ini penting. Jadi jangan latah langsung dapat informasi disebar. Nggak boleh, buatan parang. Yang kedua, apabila ragu atas informasi yang didapat, ingat
ojo ragu takok Mbah Google. Tadi sudah saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu kiranya ragu ki bener apa salah sih, ki bener apa salah atau minyak kayu putih ki sama mari COVID, tanya Mbah Google, diklik minyak kayu putih untuk menyembuhkan COVID. Nah, Mbah Google akan jawab itu, oh ini hoax, tidak ada, salah. Itu bakal ada ya ibu, bakal diterangkan sama Mbah Google. Kemudian, jangan langsung membagikan informasi yang didapat tanpa 2 langkah di atas. Jadi minimal ibu-ibu semuanya, sebelum kita share ke orang lain, saat derenge dibagi-bagi, disebar ke, diomong ke, dengan kedah ngelakoke 2 kegiatan ini. Tadi ya yang saya katakan, baca secara keseluruhan sama verifikasi. Jika ragu tanya Mbah Google. Kalau belum melakukan ini jangan di-share. Tapi kalau sudah melakukan 2 ini dan Anda merasa oh ini benar, silakan di-share. Buat nopo-nopo, enggak masalah. Nonton. Oke, yang pertama ampun latah. Enggak boleh latah langsung ujuk-ujuk nge-share. Nah, ini buatan barang. Nah, ini kadang niki nggih dadi apa istilahnya? Prahara. Waduh, banyak informasi. Aku kudu update. Langsung di-share. Fauzan paling update. Mergo nge-share dhisik dhewe. Wah, aku sik dhewe liyane urung enek sing nge-share iki mesti aku dadi pioner. Padahal salah. Nah, niku jangan pengen jadi yang paling update. Jadi mboten sah dadi sing paling update, sing penting dadi sing paling bener. Itu lebih penting Ibu-ibu daripada jadi yang paling update. Lebih penting jadi yang paling bener. Nah, ini kita lihat ini yang pertama. Ambisi untuk menjadi yang paling update dalam suatu informasi itu akan membuat manusia dengan mudah membagikan informasi tanpa verifikasi dulu. Nah, sebelum share, pastikan informasi tersebut valid. Ampun, sing penting share daripada malah mari geger, gitu. Mumet jadi ini. Nah, dan ini jadilah orang yang paling mengerti kebenaran. Jadilah orang yang paling mengerti kebenaran informasi secara utuh, bukan yang paling menyebarkan informasi tidak benar. Jadi kita harus menjadi orang yang paling tahu kebenarannya, bukan asal menyebarkan. Ini kalau saya sering sebenarnya ibu-ibu. Jadi saya tuh juga karena selalu bersosial media, maksudnya itu sering nyekal HP. Itu kadang kalau sering dapat informasi gitu kan. Saya pertama kali, jadi biasanya di antara teman-teman saya, ternyata itu grup WA. Dereng itu informasi niku. Lah kalau niku pun entuk, tapi kalau tahan ben apa anten tak share yen. Biasanya kalau tanglet kirian teng kanca kula atau saya cek di internet dulu, ada nggak ini informasinya. Kalau saya sudah cek ternyata memang benar, baru saya share. Buat masalah telat ora apa-apa. Yang penting sekiranya itu benar. Kalau waduh gak cuk nge-share bak nowo salah. Kan isen we jenengan to nge-share salah. Nah, wonten niku nggih. Begitu. Nah, Ibu-ibu, ini ada beberapa kumpulan berita hoax paling update, paling baru. Belakangan ini ada beberapa berita-berita ini yang hoax, Ibu-ibu, hoax. Ampun percaya. Nah, ini juga sudah banyak tersebar di grup-grup ini juga sampun banyak ini. Monggo kita. Nah, yang pertama ini ada berita hoax. Vaksin adalah pengendali elit global. Lain toh. Tak nih kan nih. Ada informasi kalau vaksin itu dari elit global alias konspirasi. Nah, itu salah Ibu-ibu nggih. Tidak ada karena katanya nih ya vaksin itu katanya ini. Berita-berita ini vaksin itu karena diberikan chip gitu. Jadi di vaksin itu ada chipnya. Jadi kalau masuk ke tubuh manusia itu bisa untuk dikendalikan. Nah, ini kok salah Ibu-ibu nggih. Salah banget malah. Faktanya nih, tidak ada chip yang terpasang dalam vaksin. Itu hanya fiksi alias ngebotnya dan abal-abal. Kemudian tantangan vaksinasinya adalah sertifikasi dan pemantauan pada mereka yang sudah tervaksinasi. Nah, tujuannya bukan untuk mengendalikan pemikiran, tapi untuk memantau apakah terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang
eh, jadi ini untuk memitigasi risiko. Jadi memang benar ibu-ibu, kalau habis divaksin tuh kita dipantau, itu benar, ya. Tapi bukan melalui chip, itu bukan. Kita dipantau melalui nanti dapat yang namanya kartu vaksinasi. Nah itu dipantau ini buat nonton chip, ya. Jadi yang penuh kok dikendalikan elit global, nggak ada itu, nggak ada. Hapus-hapus. Nah, selajengipun, nah ini vaksin tidak berguna karena virus bermutasi. Nah ini kabarnya banyak nih ibu-ibu, karena orang berkata, virus COVID sudah bermutasi kok, vaksin nggak bakal guna, kan vaksin tuh hasil virus COVID yang lama. Sekarang aja udah ada virus yang baru yang dari mana nih kok? Dari Inggris. Nah itu salah nggak ibu-ibu? Karena faktanya ini kita baca hingga saat ini berdasarkan hasil penelitian yang terbaru, vaksin yang ada termasuk Sinovac, ya, termasuk Sinovac, ini tuh ternyata masih efektif untuk membentuk antibodi bagi masyarakat untuk menekan laju terinfeksi COVID. Nah itu ini penting. Jadi saya katakan lagi bahwasanya eh, vaksin yang sudah ada itu masih bisa kok, bisa untuk menjadi antibodi. Jadi intinya tes efektif ibu-ibu, meskipun virus COVID bermutasi. Karena apa? Kita lihat di sini. Nah ini, laju mutasi virus COVID ini cenderung lambat karena virus corona ini memiliki sistem proofreading atau mengkoreksi kekeliruan ketika bereplikasi, di mana sistem ini tidak dimiliki virus lain yang ukuran genomnya lebih kecil, seperti virus influenza atau HIV. Jadi intinya ibu-ibu ini tuh meskipun virusnya bermutasi, tapi jeronya intinya cek foto. Nah karena intinya ini masih sama, ini masih bisa dipakai vaksinnya, masih bisa berguna. Baik, lajeng. Nah, ada juga nih virus COVID terlalu cepat. Vaksin COVID terlalu cepat. Padahal HIV aja belum ada vaksinnya. Memang benar ibu-ibu ya. Sampai saat ini memang HIV belum ada vaksinnya. Tapi kita lihat di sini penjelasannya gitu. Teknologi biologi molekuler modern turut membantu percepatan desain pembuatan benih vaksin. Tapi juga ini tergantung virus yang ada, ya, ibu. Virus COVID ini tidak mudah bermutasi ketimbang virus AIDS atau yang HIV itu tadi. Nah, karena berbeda dengan HIV, virus COVID ini cenderung konservatif dalam mutasinya. Jadi mutasinya itu masih mirip-mirip dengan induknya. Mirip karo babone. Jadi ya masih bisa pakai vaksin. Nah, kalau HIV ini model virusnya tuh ketika bermutasi dia berubah total, Ibu. Nah, karena itu kan susah buat vaksinnya. Karena berubah-ubah terus, susah gitu. Jadi ketika bikin nggak guna. Nah, nonton ya. Jadi intinya efektif. Nah ini kemarin saya baru juga dapat ibu-ibu di grup keluarga. Nah, ini biasanya grup keluarga ini sarang bu. Baru kemarin beberapa minggu yang lalu tuh dapat dari grup keluarga nih info bantuan presiden usaha mikro produktif. Nah ini hoax nih ibu, salah. Kalau masih dapat yang kayak gini, saya pastikan ini salah ibu-ibu. Karena apa? Nggak ada bantuan seperti ini tuh belum ada. Nanti kalau ada kan di-share secara resmi melalui dinas koperasi setempat. Oke, oke, jangan tanglet yang di Dinkop UKM-nya Sukoharjo. Ini nggak ada. Ini hoax sudah diklarifikasi sama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah nanti. Nah, lajeng ada juga ini. Wah, niki sing kemarin rodok jadi perbincangan hangat. Biasanya malah niki bapak-bapak sing lanang-lanang seneng ibu-ibu. Tapi bakno niki salah nggih. Ada hoax bahwa vaksin Sinovac memberi efek samping pembesaran alat kelamin. Nah, ini sudah banyak sekali tersebar. Tapi ternyata ini hoax nggih. Jadi studi asli yang diterbitkan pada The New England Journal of Medicine berjudul Phase 1 Until Trial of SARS-CoV-2 Recombinant Spike Protein Nanoparticle Vaccine yang telah diedit itu jadi intinya salah. Jadi judulnya itu sebenarnya ini ya,
Tapi kemudian diedit has shown to increase penis length by 3 inches in some individual. Nah ini salah nih Bu. Jadi buat marai tambah gede tambah dawa. Sama saja. Jadi ini hoax nih. Bapak-bapaknya dipun kandani nih Bu ya. Nah ini juga ada. Terdapat orang yang terinfeksi COVID setelah diberi vaksin. Nah ini kemarin sempat viral Bu terus mengatakan kemudian banyak orang kemudian ragu. Nah berarti ini sebenarnya COVID ini vaksin ini berguna nggak atau kok masih habis divaksin kok masih terkena gitu. Sempat viral kemarin Bu nih. Kita lihat ini. Ini adalah faktanya, kita lihat bersama bagaimana penjelasannya dari ahli. Oke. Nah, ini ada berita kemarin adalah terkait ratusan orang Israel terinfeksi COVID-19 setelah disuntik vaksin Pfizer. Nah, ada juga berita meski sudah disuntik vaksin Pfizer, perawat di California positif COVID-19. Nah, beberapa hari terakhir ini banyak berita seperti itu. Nah, apakah itu benar? Salah Ibu. Kita lihat di sini. Ada dua vaksin kita lihat di sini. Ada vaksin Pfizer dan Sinovac gitu ya. Vaksin-vaksin ini meskipun ini ya contoh ya, vaksin Pfizer ini terbuat dari RNA Ibu. Ini bukan dari virus. Kalau vaksin Sinovac ini memang terbuat dari virus, tapi virusnya itu virus yang inaktif atau sudah dimatikan sehingga tidak bisa berinfeksi. Nah, karena itu vaksin ini nggak bisa bikin orang infeksi. Karena apa? Ya di vaksin itu isinya bukan virus yang bisa menginfeksi orang. Itu isinya adalah virus inaktif atau intinya itu ya wis mati, ora iso ngopo-ngopo. Nah, sehingga tidak bisa membuat orang positif COVID. Nah, kemudian kenapa kok itu tadi bisa berimplikasi ke positif? Nah, karena kita lihat di sini Ibu. Jadi vaksin itu kalau kita lihat itu ada 2 kali pemakaian dosis. Jadi disuntik 2 kali. Ada dosis pertama dan dosis kedua. Nah, dalam penggunaan vaksin, dosis pertama itu kan disuntikkan. Nah, ketika setelah disuntikkan dosis pertama, imunitas tubuh, daya tahan antibodi itu terbentuk setelah 12 hari suntik vaksin pertama. Nah, kemudian di hari ke-21 itu disuntik lagi vaksin dosis kedua. Nah, setelah itu baru hari ke-28 sejak vaksin pertama, itu antibodi tubuh secara penuh baru terbentuk Ibu-ibu. Jadi sebelum 28 hari, itu tuh kerja vaksin belum optimal. Kerja vaksin masih dalam proses. Jadi masih bisa terinfeksi. Oke. Kenapa? Oleh karena itu kan pemerintah selalu bilang, meskipun sudah divaksin, kita masih tetap wajib protokol. Kenapa? Karena kalau belum 28 hari, kita masih sangat rentan terkena virus COVID. Karena antibodinya, karena efek vaksin ini belum sepenuhnya terasa. Kayak gitu loh, Ibu-ibu. Simpelnya jenengan loro watuk. Napa sekali ngombe obat langsung mari. Kan nggih mboten to. Saged tetep watuk to baru ngombe obat, watuke urung langsung mari. Ya sami mawon, virus ini ya sama. Nggak bisa sekali suntik vaksin langsung nggak bisa kena virus. Masih bisa. Oke, jadi ini masih bisa terkena. Jadi harus menunggu minimal 28 hari ini agar antibodi sepenuhnya terbentuk. Jadi kalau masih belum itu ya masih sangat rentan. Nah, bisa jadi yang tadi itu kenapa tertular itu karena mungkin dia tertular ya karena itu setelah disuntik ternyata dia ketularan itu masih bisa positif. Nonton itu Ibu. Nah, berita selanjutnya nih. Yang saya katakan tadi Ibu, ada berita minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19. Wih, lho tenan nggih. Langsung tuku minyak cap badak. Itu cap lang ya. Nah, kita lihat di sini Ibu nih, ada penelitian. Jadi memang benar Ibu, ada penelitian yang mengatakan minyak kayu putih ini memiliki efek terhadap COVID-19. Nah, tapi yang perlu kita katakan di sini adalah penelitian ini masih tahap in silico Ibu-ibu. In silico ini apa? In silico itu tahap komputer. Jadi dereng di prakteknya yang menungso. Lah kok jenengan pun ngombe lah ya mati. Jadi jangan. Ini baru masih dalam tahap penelitian. Jadi belum ada hasil akhirnya. Tapi memang benar dari tahap penelitian awal yang dilakukan di komputer,
minyak kayu putih berupa cajuput oil itu bisa menghambat menempelnya virus penyebab COVID di sel tubuh, dan yang jenis eukaliptus itu bisa menghambat replikasi virus penyebab COVID. Tapi ini masih di tahap komputer, belum dicobakan di manusia, nggih. Masih jauh tahapannya, jadi jangan langsung dicoba dulu. Nah, jadi intinya minum minyak kayu putih itu berbahaya, ya, karena bisa menyebabkan rasa terbakar di hidung, nyeri, muntah, bingung, disorientasi hingga kejang. Wah, medeni to malah ora kena COVID, malah saya kena sing liyane malah neko-neko, gitu. Nah, ini juga ada berita terbaru kemarin, 48 orang di Korea Selatan meninggal setelah disuntik vaksin COVID. Nah, ini hoax nih Ibu-ibu nih, karena ini klaim itu tidak benar ya. Jadi orang-orang yang disuntik vaksin di Korea Selatan ini bukanlah suntik COVID, tapi suntik vaksinasi influenza atau vaksin flu. Nah, ini juga selain soal COVID, ini ada juga yang terbaru. Ada potongan video banjir dengan harapan. Nah, ini memang ini informasinya soal video banjir Kalimantan Selatan, nggih. Tapi fotonya ini bukan di Kalimantan Selatan, Ibu-ibu, nggih. Ya ini salah, nggak ada ini. Berdasarkan informasi yang telah ditelusuri, nah video-video ini, foto-foto ini ternyata bukan banjir di Kalimantan Selatan, tapi adalah banjir di Pondok Gede pada tahun 2020 silam. Jadi bukan di Kalimantan, ini udah yang tahun lalu. Oke, monggo kita lanjut. Selanjutnya ada informasi apa yang palsu. Nah, ini kemarin saya juga dapat ibu-ibu. Wah, karena saya juga mahasiswa dapat kayak gini. Bantuan subsidi kuota belajar. Nah, ini. Nah, sempat rame. Ternyata salah, nggih. Ini ternyata hoax. Salah, palsu. Nggak ada. Karena bantuan kuota sepenuhnya hanya ada di melalui websitenya ini ya, kuota belajar kemendikbud.go.id. Jadi yang lain salah, nggih. Ini hoax. Nah, ini juga ada ibu-ibu kemarin berita, saya juga melihat ini videonya juga lihat saya lihat di TikTok ibu-ibu, ini ada benar, saya tahu. Ternyata saya sih sudah merasa ini pasti hoax, karena nggak mungkin rekaman video ini nggak mungkin bisa kesebar, karena yang tahu tuh di black box, orang black box-nya aja belum ketemu kok videonya udah kesebar, gitu, aneh. Nah, ini berarti hoax. Ternyata apa? Ternyata ini adalah video hasil jatuhnya video Adam Air tahun 2008 ibu-ibu nonton, tapi kemudian disetting seolah-olah ini adalah video Sriwijaya. Nah, ini juga ada video suasana di dalam pesawat Sriwijaya Air yang kemarin jatuh. Oh, nggak ada ibu-ibu ya, ini berdasarkan video ini ada faktanya, video itu bukan suasana pesawat Sriwijaya Air, tapi ini video penerbangan Indigo dengan rute Riyadh menuju Kashmir yang mengalami turbulensi pada bulan Juli 2020. Nah, ini pun ya. Jadi memang kita harus, kadang memang di situasi bencana itu banyak hoax seperti ini, Bu, dan kita seolah-olah percaya terus, yo masa kayak wingi aku ndelok lo videonya, padahal bukan videonya itu, nggak mungkin. Nah, Bu, lebih hati-hati mawon nggih. Malajeng kula lanjutke. Nah, sampun telas ternyata Ibu. Nggih, intine ngoten nggih. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah kemudian kita harus berhati-hati Ibu-ibu. Kita harus berhati-hati terhadap informasi-informasi yang ada di sekitar kita, terutama sekarang itu zamannya online, jadi kabar-kabarnya itu online. Ini sebenarnya hanya sebatas contoh-contoh informasi palsu yang banyak beredar. Faktanya Ibu-ibu itu jauh lebih banyak. Kadang soal apa nih? Dulu kalau di Sukoharjo yang viral soal itu nggih, dimaling gitu. Ada orang yang mengaku kerampokan, dimaling. Bahkan rumahnya tuh dibuat sedemikian rupa seperti kemalingan. Nah, ternyata apa, Bu? Salah. DE ternyata gawe-gawe tok toh. Nah, ternyata tuh DE guru hapus-hapus gawe-gawe gen dikai duit saka pemerintah. Nah, ada juga kemarin dulu saya sempat tahu zaman bulan-bulan berapa gitu di Bulu nggih napa Weru, itu ada orang yang mengaku sepeda motornya hilang padahal didelikke. Gur mergo wis ditagihi tarikane kredit ora iso mbayar. Nah, ngoten niku.
Ini juga memang kadang perlu kewaspadaan kita nggih Ibu-ibu nggih. Kadang sekiranya tuh kayaknya bener banget rasanya, tapi faktanya salah. Yang itu juga penting. Ini makanya kita perlu verifikasi data, kita harus cermat-cermat dalam membaca informasi Ibu-ibu nggih. Harus bisa jadi netizen yang cerdas, ngoten nggih. Nah, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, atau semuanya saja yang menonton video ini di YouTube, saya katakan bahwa jika ada informasi, bukan jika ada pertanyaan, ya Ibu-ibu, silahkan ditanyakan ke grup WA yang sudah ada. Kalau Ibu bisa ditanyakan ke grup PKK atau mungkin bapak-bapak, Ibu, atau mungkin dari aspek pemuda bisa sampaikan di grup yang sudah ada kami dari tim KKN PPM UGM. Nah, semonten ngonten ingkang saged kula aturaken Ibu-ibu nyuwun pangapunten sanget menawi kathah lepat pentaklentu nggih merga namine menungso nggih kathah lepatipun. Eh Kula mewakili tim KKN PPM UGM ngaturaken matur nuwun sanget sampun menonton video ini. Semoga napa ingkang kula aturaken iki dados manfaat tinggi kita sedaya. Matur nuwun. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, apapun itu waktunya jenengan nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nggih.